usia 30 tahun, Kiai Ridwan sudah memimpin sebuah pesantren sederhana, tempat anak-anak belajar agama. Meski begitu, kehidupan pribadinya tetap menjadi teka-teki. Beliau masih belum menikah, membuat para tetua desa kerap mendesaknya untuk segera mencari pendamping hidup. Suatu hari, seorang sahabat lama, Pak Rashid, datang berkunjung. Ia membawa seorang gadis bernama Syarifah, yang dikatakan sebagai keponakannya. Syarifah memiliki wajah yang mempesona, dengan kulit kuning langsat, mata bulat besar, dan senyuman yang mengalirkan ketenangan. Ketika diperkenalkan, Kiai Ridwan merasa ada sesuatu yang berbeda dari Syarifah. Gadis itu tampak pendiam, namun sorot matanya begitu dalam, seolah menyimpan rahasia besar yang tak terungkap. Pak Rashid memulai pembicaraan. Kiai, Syarifah ini sebenarnya yatim piatu. Ayah dan ibunya sudah lama meninggal karena sakit. Ia tinggal bersama saya, tapi saya merasa ia membutuhkan seorang suami yang bisa membimbingnya. Saya pikir, siapa lagi yang lebih cocok selain sampean? Awalnya, Kiai Ridwan menolak secara halus. Saya tidak ingin tergesa-gesa, Pak Rashid. Urusan menikah bukan perkara ringan. Saya butuh waktu untuk merenung dan beristirahat. Namun, setelah beberapa hari menjalani doa dan perenungan, Kiai Ridwan merasa hatinya tenang setiap kali membayangkan Syarifah. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menerima lamaran tersebut. Pernikahan sederhana digelar di pesantren, dihadiri santri, warga desa, dan keluarga dekat Pak Rashid. Dalam waktu singkat, Syarifah resmi menjadi istri Kiai Ridwan. Bulan pertama pernikahan mereka terasa seperti mimpi. Syarifah adalah sosok istri yang sempurna. Ia sopan, pandai memasak, dan melayani Kiai Ridwan dengan penuh kasih sayang. Para tetangga kerap memuji keharmonian rumah tangga mereka. Bahkan, santri-santri Kiai Ridwan sering bercanda, mengatakan bahwa keberkahan pesantren semakin bertambah sejak Syarifah hadir. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu hal yang mengganjal hati Kiai Ridwan. Setiap kali beliau mengajak Syarifah untuk menjalankan kewajiban suami istri, Syarifah selalu mencari alasan untuk menolak. Terkadang ia mengaku lelah, sakit kepala, atau sedang tidak dalam kondisi yang baik. Kiai Ridwan mencoba bersabar, berpikir bahwa mungkin istrinya masih butuh waktu untuk beradaptasi. Ridwan, aku mohon maaf, ujar Syarifah suatu malam saat Kiai Ridwan mencoba mendekatinya. Bukan aku tidak mencintaimu, tapi ada sesuatu yang belum bisa aku ceritakan. Beri aku waktu. Kiai Ridwan merasa bingung, tetapi ia memilih untuk menghormati keinginan istrinya. Sebagai seorang yang beriman, beliau yakin bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi segala ujian. Namun, semakin hari, perilaku Syarifah semakin aneh. Kadang-kadang ia menghilang tanpa alasan jelas. Ia kerap duduk di tepi sumur belakang rumah sambil melamun, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Pada malam-malam tertentu, suara tangisan halus terdengar dari kamar mereka. Meskipun ketika Kiai Ridwan bertanya, Syarifah hanya menjawab dengan senyuman kecil dan mengatakan bahwa ia merindukan almarhum orang tuanya. Di sisi lain, ada hal yang lebih mengejutkan. Beberapa warga desa mulai melapor kepada Kiai Ridwan bahwa mereka melihat bayangan perempuan berjalan di hutan dekat pesantren pada tengah malam. Bayangan itu menyerupai Syarifah, tetapi ketika ditanya, Syarifah selalu mengaku tidak pernah keluar rumah. Suatu hari, seorang tetua desa, Pak Karim, memberanikan diri berbicara kepada Kiai Ridwan. Kiai, maaf jika saya lancang, tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya merasa ada aura yang tidak biasa dari istri sampean. Saya tidak ingin menuduh, tapi apakah Kiai pernah merasa ada yang janggal? Awalnya, Kiai Ridwan menolak menganggap serius ucapan Pak Karim. Tetapi semakin lama, hatinya mulai terusik. Ia mulai memperhatikan detail kecil yang selama ini diabaikan, seperti bagaimana Syarifah selalu menghindari tempat-tempat yang dianggap keramat, atau bagaimana ia tampak gelisah setiap kali mendengar ayat-ayat tertentu dilantunkan. Sebulan kemudian, Kiai Ridwan memutuskan untuk memperbanyak doa dan mendalami kitab kuning untuk mencari petunjuk. Ia juga mulai melakukan pengamatan terhadap perilaku Syarifah tanpa sepengetahuannya. Malam-malam panjang dilalui dengan zikir dan istikharah, berharap Allah menunjukkan kebenaran. Suatu malam, Kiai Ridwan terbangun dari tidurnya oleh suara samar yang datang dari arah dapur. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menuju sumber suara. Ia menemukan Syarifah berdiri mematung di depan cermin besar di dapur. Wajahnya tampak pucat, dan matanya memancarkan kilatan yang aneh. Syarifah, kamu kenapa? Tanya Kiai Ridwan. Syarifah terkejut, tetapi dengan cepat menguasai dirinya. Tidak apa-apa, Ridwan.
Aku hanya tidak bisa tidur. Namun, Kiai Ridwan merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Meski ia belum bisa memastikan apa, malam itu ia bertekad untuk menemukan jawaban atas keganjilan yang selama ini melingkupi rumah tangganya. Setelah kejadian di dapur malam itu, Kiai Ridwan mulai mengambil langkah lebih serius untuk mengungkap misteri di balik perilaku aneh Syarifah. Ia merasa bahwa rahasia yang disimpan istrinya tidak bisa dibiarkan lebih lama. Di tengah kebimbangannya, beliau memutuskan untuk meminta bantuan dari Pak Karim, tetua desa yang terkenal bijaksana dan memiliki pengetahuan luas tentang hal-hal gaib. Pada suatu malam, Kiai Ridwan diam-diam mengundang Pak Karim ke pesantrennya. Mereka berbicara di ruang belakang agar tidak terdengar oleh siapapun, terutama Syarifah. Dengan nada serius, Kiai Ridwan menceritakan semua kejanggalan yang ia rasakan sejak awal pernikahan. "Saya tidak ingin berprasangka buruk terhadap istri saya, Pak Karim," ujar Kiai Ridwan. "Tapi ada terlalu banyak hal yang sulit dijelaskan secara logis. Saya butuh pandangan dan saran dari sampean." Pak Karim mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Setelah Kiai Ridwan selesai bercerita, Pak Karim menghela napas panjang. "Kiai, apa yang sampean alami ini bukan hal yang biasa. Dari cerita sampean, ada kemungkinan bahwa istri sampean bukan manusia biasa. Namun, sebelum mengambil kesimpulan, kita harus memastikan kebenarannya. Apakah Kiai bersedia menjalani ritual pengungkapan?" "Ritual pengungkapan?" tanya Kiai Ridwan, bingung. "Ya, kita akan menggunakan doa-doa khusus untuk memohon petunjuk dari Allah. Jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh istri sampean, maka insya Allah kita akan mengetahuinya." Meskipun ragu, Kiai Ridwan setuju. Pak Karim meminta waktu 3 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Selama waktu itu, Kiai Ridwan diminta untuk tetap menjalani rutinitas seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Syarifah. Malam ritual akhirnya tiba. Pak Karim membawa beberapa benda, termasuk kitab suci, segelas air zam-zam, dan kemenyan yang akan digunakan dalam proses doa. Ritual dilakukan di sebuah kamar kosong di pesantren, jauh dari jangkauan siapapun. Pak Karim memulai dengan membaca doa-doa khusus, memohon perlindungan kepada Allah dari segala gangguan makhluk halus. Setelah itu, ia meminta Kiai Ridwan membawa sehelai pakaian yang pernah dikenakan Syarifah untuk dijadikan media ritual. Saat doa terus dilantunkan, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah jendela, meskipun malam itu cuaca sangat tenang. Lampu di kamar bergetar, dan suara aneh seperti gemerisik dedaunan terdengar dari sudut ruangan. Pak Karim tidak menghentikan doanya, tetapi justru melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lebih lantang. Beberapa menit kemudian, segelas air zam-zam yang diletakkan di meja tiba-tiba bergolak, seperti direbus dari dalam. Dalam sekejap, bayangan wajah seorang perempuan muncul di permukaan air. Wajah itu menyerupai Syarifah, tetapi matanya memancarkan kilatan merah menyala. "Kiai Ridwan, istri sampean bukan manusia biasa," ujar Pak Karim dengan suara tegas. "Ia adalah jin yang menyamar menjadi manusia. Namun, kita belum tahu apakah niatnya baik atau buruk." Setelah ritual selesai, Kiai Ridwan merasa hatinya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa dikhianati oleh Syarifah. Namun di sisi lain, ia masih mencintai istrinya dan tidak ingin langsung menuduh tanpa mendengar penjelasan darinya. Keesokan malamnya, Kiai Ridwan memutuskan untuk berbicara langsung dengan Syarifah. Ia memilih waktu setelah Isya, saat suasana rumah sudah tenang. "Syarifah, aku ingin bertanya sesuatu. Tolong jawab dengan jujur," ujar Kiai Ridwan sambil menatap istrinya dengan serius. Syarifah tampak gugup. "Apa yang ingin kamu tanyakan, Ridwan? Apakah kamu manusia?" Pertanyaan itu membuat Syarifah terkejut. Wajahnya memucat, dan matanya berkaca-kaca. Ia mencoba menghindari tatapan Kiai Ridwan, tetapi akhirnya ia mengangguk lemah. "Maafkan aku, Ridwan. Aku tidak pernah ingin berbohong padamu. Tapi aku bukan manusia. Aku adalah jin." Mendengar pengakuan itu, tubuh Kiai Ridwan terasa lemas. Ia tidak menyangka bahwa istrinya yang selama ini ia anggap sebagai wanita sempurna ternyata adalah makhluk gaib. "Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku, Syarifah? Apa tujuanmu menikah denganku?" Syarifah menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak pernah berniat jahat padamu, Ridwan. Aku mencintaimu dengan tulus. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Aku ingin menjalani kehidupan yang tenang bersamamu. Tapi kenapa kamu selalu menolak saat aku ingin menjalankan kewajiban sebagai suami istri?"
Syarifah menghela napas panjang. Karena aku tidak ingin rahasiaku terbongkar. Jika aku terlalu dekat denganmu, tubuhku akan menunjukkan jati diriku yang sebenarnya. Aku takut kamu akan membenciku. Kiai Ridwan merasa bingung. Ia ingin marah, tetapi di saat yang sama, ia merasakan kesedihan mendalam melihat air mata istrinya. Ia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa malam itu. Setelah pengakuan tersebut, Kiai Ridwan menghabiskan beberapa malam berikutnya untuk berdoa dan merenung. Ia tahu bahwa keputusan yang akan diambil tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga nama baik pesantren dan desanya. Ia harus memutuskan apakah akan tetap mempertahankan pernikahan ini atau mengakhirinya. Namun, di tengah kebimbangannya, Kiai Ridwan mulai merasakan bahwa ada kekuatan lain yang mengawasi mereka. Ia tidak tahu apakah itu berasal dari golongan jin seperti Syarifah, atau sesuatu yang lebih berbahaya. Setelah pengakuan Syarifah, kehidupan Kiai Ridwan tidak lagi sama. Kegelisahan menghantuinya setiap malam. Meskipun cintanya pada Syarifah tetap ada, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa istrinya adalah makhluk dari dunia yang berbeda. Ia mulai mempertanyakan apa dampaknya terhadap dirinya, pesantrennya, dan masyarakat desa. Seiring waktu, keanehan di pesantren semakin sering terjadi. Santri-santri mulai melaporkan suara-suara aneh di malam hari, seperti bisikan halus yang datang entah dari mana. Beberapa santri bahkan mengaku melihat bayangan hitam melintas di sekitar kamar mereka. "Ustaz, tadi malam saya melihat sesuatu di dekat masjid," ujar salah satu santri kepada Kiai Ridwan suatu pagi. "Bayangan itu besar, tapi bergerak sangat cepat. Ketika saya mencoba mendekat, tiba-tiba hilang begitu saja." Kiai Ridwan hanya bisa menenangkan santri-santrinya dengan mengatakan bahwa mereka harus memperbanyak doa dan tetap teguh dalam keimanan. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa kehadiran Syarifah mungkin telah membuka pintu bagi dunia jin untuk mengganggu kehidupan di pesantren. Pada suatu malam, saat Kiai Ridwan sedang berzikir di masjid, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ketika membuka mata, ia melihat bayangan seorang pria berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tidak jelas, tetapi suaranya dalam dan menggema. "Kiai Ridwan," kata sosok itu. "Aku adalah Kaisar, pemimpin dari kaum jin tempat Syarifah berasal. Kehadirannya di sini melanggar aturan kami. Kami tidak pernah mengizinkan salah satu dari kami untuk hidup bersama manusia." Kiai Ridwan tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. "Syarifah telah menjadi istriku secara sah. Jika dia melanggar aturan kalian, bukankah seharusnya kalian menyelesaikannya di dunia kalian? Kenapa mengganggu dunia kami?" Kaisar tertawa kecil. "Dunia kami dan dunia kalian lebih dekat daripada yang kau bayangkan, Kiai. Aku datang bukan untuk menyerang, tetapi untuk memberikan peringatan. Jika kau tidak segera memutuskan hubungan dengan Syarifah, maka kau akan menghadapi konsekuensi yang tidak kau bayangkan." Sebelum Kiai Ridwan sempat menjawab, sosok itu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang merambat ke seluruh ruangan. Setelah pertemuan itu, gangguan di pesantren semakin menjadi-jadi. Para santri mulai ketakutan, beberapa dari mereka bahkan meminta izin untuk pulang sementara. Kiai Ridwan merasa terpojok, tetapi ia tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru. Ia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Syarifah. Malam itu, mereka duduk berdua di ruang tengah. Syarifah tampak gelisah, seolah tahu apa yang akan dibicarakan. "Syarifah," ujar Kiai Ridwan dengan suara lembut, "aku ingin tahu lebih banyak tentang duniamu. Kenapa Kaisar datang ke sini? Apa sebenarnya yang terjadi?" Syarifah menunduk. "Kaisar adalah pemimpin kaumku. Dia tidak suka aku menikah dengan manusia, terutama dengan seseorang yang memiliki kekuatan spiritual sepertimu. Menikahimu adalah keputusan pribadiku, tapi aku tahu konsekuensinya. Aku tidak pernah berniat menyusahkanmu, Ridwan. Kenapa kau tidak memberitahuku sejak awal? Jika aku tahu, aku mungkin bisa mempersiapkan diri lebih baik," jawab Kiai Ridwan. "Aku takut kau akan meninggalkanku," kata Syarifah. Air matanya mulai mengalir. "Aku benar-benar mencintaimu, Ridwan. Aku ingin menjalani hidup sebagai manusia bersamamu." Meskipun merasa marah dan bingung, Kiai Ridwan memutuskan untuk tidak menyerah. Ia bertekad untuk melindungi pesantren dan orang-orang di sekitarnya. Bersama Pak Karim, ia mulai mempersiapkan ritual besar untuk mengusir gangguan dari dunia jin. Ritual ini melibatkan pembacaan ayat-ayat suci secara berjemaah, memperkuat dinding spiritual pesantren agar tidak mudah ditembus oleh makhluk gaib. Selama beberapa malam berturut-turut, Kiai Ridwan dan santrinya melaksanakan zikir bersama, memohon perlindungan kepada Allah. Namun,
Semakin kuat mereka berusaha, semakin besar pula gangguan yang datang. Pada malam terakhir ritual, angin kencang tiba-tiba berhembus, membuat pintu dan jendela berderak. Lampu-lampu di pesantren padam, dan suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Ridwan, suara kaisar menggema di udara. Aku sudah memperingatkanmu. Jika kau tetap bersikeras, maka aku tidak akan tinggal diam. Dalam kegelapan, Syarifah muncul dengan wajah penuh kepanikan. Ridwan, berhenti. Jangan lanjutkan ritual ini. Kau hanya akan membuat mereka semakin marah. Namun, Kiai Ridwan tidak berhenti. Ia memimpin zikir dengan suara lantang, melantunkan ayat-ayat suci dengan seluruh keyakinannya. Dalam sekejap, suasana menjadi hening, dan hawa dingin yang tadi menyelimuti ruangan perlahan menghilang. Malam itu, Kiai Ridwan merasa bahwa ia telah menang melawan gangguan jin. Namun, ia tahu bahwa masalah belum sepenuhnya selesai. Syarifah masih menjadi bagian dari kehidupannya, dan selama ia ada, ancaman dari dunia jin akan terus mengintai. Ridwan, kata Syarifah dengan suara bergetar, aku tidak ingin menyusahkanmu lebih lama. Jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu, dan aku tidak pernah berniat menyakitimu. Kiai Ridwan terdiam. Ia merasa hatinya terbelah antara cintanya pada Syarifah dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin pesantren. Ia tahu bahwa keputusan yang diambil akan menentukan masa depannya dan pesantrennya. Setelah malam yang penuh gangguan, Kiai Ridwan menghabiskan hari-harinya dalam perenungan. Ia tahu bahwa apapun yang ia putuskan, konsekuensinya akan berat. Ia mencintai Syarifah, tetapi tanggung jawabnya sebagai pemimpin pesantren dan pelindung masyarakat desa jauh lebih besar. Pada suatu malam, Kiai Ridwan bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah hutan yang lebat dan sunyi. Di tengah hutan itu, ia melihat seorang perempuan berlutut, menangis dengan wajah tertutup tangan. Ketika Kiai Ridwan mendekat, ia menyadari bahwa perempuan itu adalah Syarifah. Syarifah, kenapa kau menangis? Tanya Kiai Ridwan dalam mimpinya. Aku tidak ingin kehilanganmu, Ridwan, jawab Syarifah tanpa mengangkat wajahnya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa berada di sini lebih lama. Kehadiranku hanya membawa malapetaka untukmu dan orang-orang di sekitarmu. Kiai Ridwan merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia ingin memeluk Syarifah, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ditahan oleh sesuatu. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari balik pepohonan. Kiai, terkadang cinta tidak selalu berarti memiliki. Kadang cinta adalah melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Ketika Kiai Ridwan menoleh, ia melihat sosok lelaki tua berjubah putih dengan wajah bersinar. Sosok itu tersenyum kepadanya sebelum menghilang bersama kabut. Saat terbangun dari mimpi, Kiai Ridwan merasa hatinya dipenuhi oleh keheningan dan keyakinan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Kiai Ridwan mengajak Syarifah berbicara di ruangan khusus yang biasa ia gunakan untuk bermeditasi. Wajah Syarifah tampak lelah, tetapi ia tetap menunjukkan senyuman lembut seperti biasanya. Syarifah, ujar Kiai Ridwan dengan suara pelan, aku telah merenungkan ini selama beberapa waktu. Aku tahu kau mencintaiku, dan aku pun mencintaimu. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keberadaanmu membawa dampak yang besar, bukan hanya untukku, tetapi juga untuk pesantren dan desa ini. Syarifah menunduk, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku mengerti, Ridwan. Aku tahu ini akan terjadi. Aku hanya ingin kau tahu bahwa semua yang kulakukan berasal dari cinta, bukan niat buruk. Aku tahu, Syarifah, jawab Kiai Ridwan, matanya mulai berkaca-kaca. Dan aku bersyukur atas waktu yang telah kita habiskan bersama. Tapi sekarang, aku harus melepaskanmu. Aku ingin kau kembali ke duniamu, agar kita berdua bisa hidup dengan damai. Syarifah mengangguk pelan. Ia tahu bahwa inilah akhir dari perjalanan mereka bersama. Untuk memastikan perpisahan berjalan lancar, Kiai Ridwan meminta bantuan Pak Karim. Mereka melakukan sebuah ritual yang bertujuan untuk mengembalikan Syarifah ke dunia asalnya dengan cara yang damai. Ritual ini dilakukan di sebuah tempat yang dianggap suci, jauh dari desa. Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Syarifah berdiri di tengah lingkaran doa yang dibuat oleh Kiai Ridwan dan Pak Karim. Wajahnya tampak tenang, meskipun matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Kiai Ridwan, ujar Syarifah sebelum ritual dimulai, terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu. Aku akan selalu mengenangmu, di dunia manapun aku berada. Kiai Ridwan hanya bisa mengangguk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Ia mulai melantunkan ayat-ayat suci,
diikuti oleh Pak Karim. Perlahan, tubuh Syarifah mulai diselimuti oleh cahaya putih yang lembut. Dalam sekejap, ia menghilang, meninggalkan keheningan yang terasa menusuk. Setelah kepergian Syarifah, kehidupan di pesantren perlahan kembali normal. Gangguan makhluk gaib tidak lagi terjadi, dan para santri mulai merasa tenang. Meskipun demikian, Kiai Ridwan merasa bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang. Namun, ia tidak membiarkan kesedihan itu menguasainya. Sebagai seorang pemimpin, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Ia memilih untuk fokus pada pengajaran dan membangun pesantren menjadi lebih baik. Setiap malam, ketika ia menatap langit, ia sering teringat pada Syarifah. Ia tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang unik, melampaui batas antara dunia manusia dan jin. Meskipun mereka tidak lagi bersama, Kiai Ridwan yakin bahwa cinta mereka akan selalu hidup dalam kenangan. Kisah Kiai Ridwan dan Syarifah menjadi pelajaran besar bagi masyarakat desa. Mereka belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, tetapi kadang berarti melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Hingga akhir hayatnya, Kiai Ridwan tetap dikenal sebagai seorang yang bijaksana, tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga dalam menghadapi cobaan hidup yang luar biasa. Dan di suatu tempat yang jauh, di dunia yang tak terlihat oleh manusia, Syarifah hidup dengan tenang, selalu mendoakan kebahagiaan bagi lelaki yang pernah menjadi bagian dari hidupnya.